Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman, beberapa pertanyaan dari para subscriber terkait dengan ada apa di bulan Muharram dan bulan Syuro, sehingga di dalam bulan tersebut orang dahulu melarang kita melakukan hajatan seperti menikahkan anak, membuat rumah, atau acara-acara yang lain. Dalam hal ini akan saya jawab, namun sebelum itu, bagi sahabat-sahabat pemirsa yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng, supaya tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru dari channel ini. Baik sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, mari kita mulai pembahasan kenapa di bulan Syuro atau bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Islam, dilarang oleh orang terdahulu untuk melakukan hajatan atau menikahkan anak, membuat rumah, atau hajat-hajat yang lain. Hal yang seperti ini adalah sebenarnya ketika dirunut kepada sejarah, ada sebagian orang yang mengaitkan bahwa pelarangan itu terkait dengan bahwa Nyai Roro Kidul itu melakukan hajatan besar-besaran, sehingga tidak boleh yang lain untuk melakukan hajatan. Hal yang semacam ini perlu diluruskan, bahwa kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul ini sebenarnya berlaku setelah kerajaan Islam Mataram. Sebelum itu, di masa Majapahit dan masa Singosari, kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul ini belum ada. Oleh sebab itu, jauh sebelum itu, orang Islam Jawa sudah mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan hajatan di bulan Syuro atau bulan Muharram. Ada apa sebenarnya? Orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya ini adalah sangat menghormati Islam dan sangat mencintai Rasulullah sebagai Nabi kita, Nabi umat Islam. Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini terjadi sebuah tragedi. Tragedi ini sangat memilukan bagi umat Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadilah pembantaian terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Husain ini pada waktu itu beliau berada di kota Mekah dan datang ke Kufah. Ternyata ketika sampai di Karbala, itu Sayyidina Husain itu dibantai. Pada waktu itu terjadi peperangan yang tidak seimbang. Jadi Sayyidina Husain bersama 72 orang, dan itu pun lebih banyak wanita, yaitu lebih banyak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, dan dihadang oleh perintah Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah itu pada waktu itu sebagai gubernur di Kufah. Kemudian dia memerintahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi pada waktu itu Sayyidina Husain dibunuh dan dipenggal kepalanya. Kemudian setelah itu dibawa ke hadapan Yazid
bin Muawiyah. Setelah dibawa ke Yazid bin Muawiyah, maka di waktu itu kepala Sayyidina Husain ditusuk-tusuk dengan pedang. Kejadian ini adalah kejadian yang sangat miris, sehingga orang Jawa melihat kejadian yang memilukan ini. Jikalau di bulan Muharram atau bulan Syuro ini, maka kita harus mengenang, sehingga tidak boleh mengadakan pesta, tidak boleh mengadakan hajatan, tidak boleh membeli rumah, karena semua itu baik hajatan, perkawinan, atau membeli rumah, atau pesta, semua bentuk itu adalah bentuk kebahagiaan. Padahal seharusnya di bulan Muharram atau bulan Syuro ini kita harus merasa sedih karena kehilangan pada waktu itu Sayyidina Husain, cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebab awal kenapa orang Islam itu, Islam Jawa itu tidak memperbolehkan adanya hajatan pernikahan atau membuat rumah dan membeli rumah. Selanjutnya mereka juga bertanya, kenapa kok pada bulan Muharram juga kita dianjurkan untuk laku prihatin, banyak berpuasa, dan mencuci keris atau mewarang keris dan lain-lain sebagainya. Itu dilakukan, kembali lagi, semuanya itu adalah termasuk untuk memuliakan Rasulullah, memuliakan keluarga Rasulullah, dan juga memuliakan Islam. Jadi kita disuruh untuk laku prihatin dengan banyak berpuasa. Karena dengan melakukan laku prihatin, maka kita akan merasa kepekaan kita terhadap saudara kita yang sedih, kepekaan kita terhadap fakir miskin, kepekaan kita terhadap anak yatim. Maka di bulan-bulan yang seperti ini, maka sangat dianjurkan, sehingga kita bisa melihat sejarah lagi. Kepekaan batin yang kuat ini mampu menembus ruang dan waktu. Oleh sebab itu, laku prihatin di bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, di mana ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini mengatakan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah, tapi siratnya ini dari Ibnu Abbas. Ma ru'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahr Ramadan. Yang artinya saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga, sangat mengistimewakan puasa lebih daripada bulan Asyura di bulan Muharram. Wahada syahr, karena pada waktu itu bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak berpuasa di bulan Muharram, dan dia lebih mengutamakan dari bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Dan di lain redaksi tadi adalah hadis dari Imam Bukhari pada hadis yang ke-2006. Kemudian dari Abu Qatadah, wasiyamu yauma Asyura akhtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanatal lati qablahu. Artinya puasa Asyura ini adalah sebuah harapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dengan puasa Asyura ini Allah akan mengampuni semua dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Rasulullah sudah bebas dari dosa, namun ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita berpuasa di bulan Asyura ini supaya kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah setahun sebelumnya. Ini diriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim
pada hadis ke 1162. Sahabat-sahabat pemirsa, kembali lagi, oleh sebab itu laku prihatin, termasuk puasa dan lain-lain sebagainya, ini adalah sangat dianjurkan di bulan Asyura. Kemudian kenapa kok kita itu juga dianjurkan untuk membawa rangka atau mencuci keris atau senjata-senjata yang lain? Hal yang semacam ini adalah sebagai bentuk bahwa kita ini harus mawas diri dan kita harus selalu mempersiapkan senjata, karena kita tidak tahu kapan musibah itu akan datang. Kita harus siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, itu semuanya adalah bentuk filosofi. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh sembrono, sehingga dengan kita merawat keris, mencucinya di bulan ini, harapan tragedi yang terjadi pada waktu di Karbala pada tahun 61 Hijriah yang terjadi kepada cucu Rasulullah Sayyidina Husain, ini tidak terjadi kepada umat Islam yang lain. Sahabat-sahabat pemirsa, maka oleh sebab itu orang tua Islam Jawa, terutama para wali songo yang membawa Islam ke Nusantara ini, mengajarkan kita supaya kita faham betul terhadap sejarah dan kita harus juga menghormati sejarah. Inti dari apa yang saya sampaikan, orang tua dulu melarang kita melakukan hajatan di bulan Syuro, di bulan Muharram ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk penghormatan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan penghormatan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, karena di bulan ini keluarga Rasulullah sangat prihatin, sangat merasa sedih karena kehilangan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.